Salam Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bergemar bersama saya Dwi Soekarto SPD. Adapun bacaan gemar hari ini terdapat di dalam Markus pasal 1 ayat 29 sampai 34. Adapun perikopnya adalah Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Bacaan firman Tuhan ini Bapak Ibu memberikan pelajaran di dalam kehidupan kita, di mana ibu mertua Petrus sakit demam. Adapun sakit demam pada saat itu Bapak Ibu adalah merupakan sakit yang sangat berbahaya karena mengancam nyawa. Ya, jadi begitu orang sakit demam, mereka itu bisa langsung mati. Pada waktu itu demam adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya sekali. Itu sebabnya di sini mereka memanggil Tuhan Yesus, memohon agar ibu mertua Petrus ini mendapat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Ayat 31, ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia, yaitu Yesus, membangunkan dia, yaitu membangunkan ibu mertua Petrus ini. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani dia. Dari ibu mertua Petrus ini, yang dapat kita petik adalah hal yang paling sangat luar biasa. Ibu mertua Petrus adalah orang yang tahu diri dan orang yang tahu balas budi. Karena dia sadar dan mengerti nyawanya terancam kematian. Tapi dengan datangnya Tuhan Yesus, maka tertolonglah nyawanya. Begitu dia menerima kesembuhan itu, menurut ibu mertua Petrus ini adalah suatu anugerah yang terbesar. Maka dia harus membalas anugerah kebaikan dari Tuhan Yesus itu, yaitu untuk melayani Yesus dan melayani mereka semuanya. Bahkan Bapak Ibu, apa yang dirasakan oleh ibu mertua Petrus itu bukan sampai di situ. Ibu mertua Petrus ingin bahwa apa yang saya rasakan itu harus dirasakan orang lain juga, yaitu banyak sekali orang-orang yang perlu disembuhkan dari segala macam sakit penyakit. Dikatakan ayat 33, maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Kenapa? Karena ibu mertua Petrus ini menginjil, Bapak Ibu, aku sudah disembuhkan oleh Yesus, aku sudah disembuhkan. Bahkan di sini dikatakan menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit, ya, dan yang kerasukan setan. Jadi ibu Petrus ini menginjil, ya, memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang lain di sekitarnya. Bahkan dikatakan maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Karena seorang ibu Petrus yang sangat sederhana ini, tapi dia memiliki satu kemauan yang besar,
Seperti aku mendapat anugerah dari Yesus, maka orang lain pun harus memperoleh anugerah. Apa yang aku ketahui ini tidak boleh aku simpan sendiri. Orang lain harus merasakan kebaikan ini. Orang lain harus merasakan kesembuhan seperti yang aku terima. Ya, lalu ayat 34. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ya Bapak Ibu, memang kesembuhan dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi satu hal yang harus kita respon Bapak Ibu, yang harus kita mengerti, semuanya itu karena ibu mertua Petrus yang sangat luar biasa. Dia merespon kebaikan Tuhan Yesus Kristus, lalu dia pergi Bapak Ibu ya, pergi. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik ini, untuk menyampaikan kabar kesembuhan ini, untuk menyampaikan kabar keselamatan. Ibu mertua Petrus adalah orang yang tahu diri. Ibu mertua Petrus adalah orang yang tahu balas budi. Ya, ia ingin menyenangkan hati Tuhan dengan apa? Dengan membawa orang-orang yang sakit kepadanya agar melalui Yesus disembuhkan. Karena memang tujuan Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dunia yaitu mencari yang sakit untuk disembuhkan. Apakah sakit penyakit fisiknya atau sakit penyakit jiwanya. Apa Ibu, mari kita contoh teladan daripada ibu mertua Petrus ini. Dia orang yang sederhana, tapi dia tahu diri dan dia tahu balas budi Bapak Ibu. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak tahu balas budi. Ya, banyak orang yang sudah berbuat baik di dalam kehidupan kita, namun kita melupakannya. Bahkan orang yang tidak tahu balas budi itu malah membalas dengan tidak baik, ya, seperti dikatakan dalam pepatah, air susu dibalas dengan air toba. Jangan sampai hal itu dilakukan. Mari Bapak Ibu, terhadap kebaikan semua orang di dalam kehidupan kita yang mencerminkan hati Yesus yang berbuat baik kepada kita itu, kita akan mengukirnya di atas batu karang Bapak Ibu ya, agar kebaikan orang itu senantiasa kita kenang ya Bapak Ibu, bahwa tanpa kebaikan orang lain kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Lalu kebaikan kita ukir di atas batu pasir saja, di atas pasir saja, begitu kena angin atau kena ombak itu sudah hilang. Sehingga Bapak Ibu, melalui kebaikan orang lain kita senantiasa memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita merespon bahwa mungkin di dalam kehidupan kita orang di sekitar kita itu berbuat baik kepada kita, atau di gereja kita ya, atau Bapak Gembala memperhatikan kehidupan kita. Mari kita membalasnya dengan baik, membalasnya dengan sekuat apa yang kita miliki, sehingga melalui kehidupan kita ini kita mendapat nama, mendapat gelar sebagai orang yang tahu diri dan tahu berbalas budi seperti Ibu Petrus ini Bapak Ibu. Respon yang diberikan oleh ibu mertua Petrus ini benar-benar luar biasa. Kesembuhan, kebaikan, pertolongan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia ingin orang lain pun mendapat pertolongan itu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Biarlah melalui Gemar pada pagi hari ini kita semua terberkati dan kita termotivasi oleh ibu mertua Petrus yang sederhana ini ya. Karena kebaikan Tuhan, dia menginjil ya, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan untuk disembuhkan dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan memuji satu pujian Bapak Ibu, biar pujian ini memberkati kita, di mana pujian ini segenap hidup kita, ya, segenap waktu kita untuk Tuhan. Haleluya. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku berbuat, baik siang dan malam,
selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dengan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami harus membalas kebaikan orang, harus tahu diri dan membalas budi apa yang sudah diperbuat orang di dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah melalui ibu mertua Petrus ini kami boleh belajar rendah hati Tuhan, dan kami menghormati, menghargai setiap kebaikan orang di dalam kehidupan kami. Sebab setiap kebaikan orang di dalam kehidupan kami itu mencerminkan wajah Kristus. Begitu juga orang yang tidak berbuat baik kepada kami, Kristus mengajarkan agar kita mengasihi orang-orang yang membenci kami. Biarlah pada pagi hari ini berkat firman Tuhan kami hidupi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dan untuk kebaikan sesama. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Gemar. Biarlah bersama Gemar kita senantiasa semangat untuk melayani Tuhan. Haleluya. Amin.